bahwa relawan itu adalah pribadi-pribadi mulia. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi, kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimilikinya. Saya kira tidak ada masalah, saya menjamin tidak akan ada masalah antara mereka berdua. Sama seperti saya dengan Bang Taslim. Yeah. Kami sama-sama orang Sumatera Utara ini, ya kan? Jadi tidak ada, walaupun jarang udah ketemu nih sekarang ini, Bang Taslim selalu mengundang saya, tapi kesibukan waktu kami berdua jadi kurang bisa Bang ya. Jadi selalu kontak. Kita juga nggak tahu apakah komunikasi antara personal secara pribadi mereka saling teleponan, kita nggak tahu itu. Ya. Tapi dalam konteks misalnya pilihan politik, nah itu kita jangan menggiring-giring dengan hubungan personal, karena setiap konteks pilihan politik itu pasti punya pilihan masing-masing. Ya, hari ini kita menghormati misalnya partai Nasdem telah menentukan pilihan politiknya, kan begitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan, kan sudah ada pilihan politiknya. Nah, tentu dengan menentukan pilihan politiknya, kan tentunya kan sudah membuat strategi politik, strategi komunikasi dan lainnya di grassroots, di masa Partai Nasdem dan partai koalisinya. Nah, dalam konteks berbicara tentang politik itu harus bisa kita bedakan. Banyak agenda-agenda pemerintahan, banyak agenda-agenda kenegaraan yang harus didahulukan. Ya, jadi harus bersabar kalau ingin bersilaturahmi. Tapi kita nggak tahu misalnya Putri, apa yang tidak terdengar dan tidak terlihat. Apakah mereka saling berkomunikasi via telepon? Kan kita nggak tahu. Yang kita tahu aja, yang kita dapat komentari itu yang terlihat dan terdengar, ya kan? Tapi nggak tahunya teman lama kan bisa saja saya nggak mengetahui kan apakah komunikasi berlanjut terus gitu. Itulah teman lama sebagai sahabat ya. Kalau tadi bahasanya Bang Taslim naik turun ya biasa-biasa saja. Jadi nggak usah
nggak usah diprovokasi lah oleh media gitu. Kunjungi rumah Bupati Jember Hendy Anies Baswedan ini yang pernah kebanjiran. Dikutip dari berita jatim.com, Jember, Bupati Hendy Siswanto menjamu Anies Rashid Baswedan, kandidat Presiden Koalisi Perubahan, di rumah pribadinya di Jalan Sultan Agung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu 6 Mei 2023 sore. Begitu tiba, Anies disambut keluarga besar Hendy. Anies bertanya, ini rumah yang pernah kebanjiran? Hendy membenarkan dan bercerita sekilas soal banjir di Jember. Insya Allah semoga bisa segera diatasi, kata Hendy. Anies didampingi anggota tim suksesnya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem Charles Maikiansyah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Jatim Sri Sajakti Sujunadi, dan sejumlah petinggi Nasdem Jember. Alhamdulillah kami bersyukur telah tiba di Jember. Kedatangan kami di sini untuk menghadiri haul Habib Saleh Al-Hamid besok pagi, kata Anies. Hendy langsung mempersilakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ke lantai 2. Di sana Anies langsung meminta waktu untuk sholat asar. Di mana saya bisa sholat, tanyanya. Usai sholat, Hendy mempersilakan sang tamu untuk menikmati jamuan makanan khas Jawa Timur Tengah, tidak memilih nasi kebuli dan nasi mandi. Anies mengisi piringnya dengan nasi, ayam goreng, botok telur asin, tahu, tempe, kerupuk, daging serundeng. Kami siapkan nasi kebuli dan nasi mandi kalau mau mencicipi. Padahal nasi mandi kesukaan saya. Bang Anies ini orang Jawa beneran, Indonesia beneran, suka makanan lokal, kata Hendy tertawa. Usai acara jamuan tersebut, Hendy membeberkan alasannya menjamu Anies di rumah pribadi dan bukannya di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Bang Anies ini punya sejarah lama dengan kami saat saya berdomisili di Jakarta dan saya Ketua Umum Pendopo Nusantara 45, katanya. Hendy juga merasa memiliki ikatan emosional yang cukup dekat dengan Anies. Beliau hadir saat saya menikahkan anak saya pada 2018, Mas Nadif Ramadan, yang saat ini mencalonkan diri menjadi legislator DPR RI dari Nasdem, katanya. Hubungan kami sebenarnya seperti hubungan keluarga dengan Bang Anies, dan istri saya juga memiliki kedekatan dengan istri Bang Anies sejak lama. Ketika Bang Anies datang ke Jember, tidak mungkin kami tidak mempersilahkan beliau, kata Hendy. Kendati saat ini Anies bukan lagi Gubernur DKI, Hendy tetap memberikan sambutan istimewa. Semangatnya adalah semangat silaturahmi. Hubungan keluarga jangan sampai terputus. Silaturahmi ini harus tetap terjaga apapun kondisinya, karena ini suatu kebaikan. Hubungan pribadi sudah ada dan kami mempersilahkan ke rumah, kata Hendy. Anies tiba di Jember dengan pesawat pribadi. Bang Anies datang sore hari dan saya yakin belum makan. Kami siapkan jamuan makan di rumah kami dan berjumpa dengan anak-anak saya semua. Beliau menyampaikan pesan hubungan silaturahmi dengan keluarga saya jangan sampai terputus. Beliau mengundang saya ke Jakarta untuk melayani kami sekeluarga di rumah beliau, kata Hendy. Timur Tengah tidak memilih nasi kebuli dan nasi mandi. Anies mengisi piringnya dengan nasi, ayam goreng, botok telur asin, tahu, tempe, kerupuk, daging serundeng. Kami siapkan nasi kebuli dan nasi mandi kalau mau mencicipi. Padahal nasi mandi kesukaan saya. Bang Anies ini orang Jawa beneran, Indonesia beneran, suka makanan lokal, kata Hendy tertawa. Hubungan kami sebenarnya seperti hubungan keluarga dengan Bang Anies, dan istri saya juga memiliki kedekatan dengan istri Bang Anies sejak lama. Ketika Bang Anies datang ke Jember, tidak mungkin kami tidak mempersilahkan beliau, kata Hendy.